Hai pemirsa RRI dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Dayu Ita dalam acara yang luar biasa sekali, yakni Obrolan Budaya. Dan di studio RRI Net, Dayu tidak sendiri karena sudah kedatangan dua narasumber yang kita akan ajak ngobrol. Namun obrolan budaya apa ya kira-kira yang akan kita perbincangkan kali ini? Nah, berbicara mengenai keberagaman ya pemirsa RRI dan juga pendengar RRI. Jadi keberagaman ini bisa dilihat dari banyak sisi. Jadi salah satunya dari keyakinan atau agama itu sendiri. Dari agama kemudian muncullah perayaan-perayaan yakni hari suci dan juga hari besar. Nah, sebentar lagi umat Hindu dan juga umat Muslim akan merayakan hari suci Nyepi, kemudian juga untuk umat Muslim yakni akan menyambut yang namanya bulan Ramadan. Nah, untuk itu di studio Dayu perkenalkan dulu narasumber, maka dari itu di samping Dayu ada Bapak Dr. Andes Iwayan Santa Adnyana MAG yang merupakan Kepala Bidang Urusan Agama Hindu Kanwil Kemenak Bali. Om Swastiastu Bapak Wayan. Swastiastu Bu Dayu. Inggih, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Sehat ya. Kemudian narasumber kedua ada Bapak Kiai Haji Mahrusun Hadiono yang merupakan Ketua MUI Provinsi Bali. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, bagaimana kabar? Wabarakatuh. Baik, sehat. Baik, sehat selalu ya. Untuk itu Pak Haji dan juga Bapak Wayan serta pemirsa RRI Net, kali ini di obrolan budaya kita akan membahas mengenai Nyepi, indahnya keberagaman. Nah, berbicara soal Nyepi nih Ki, sebelum kita langsung ke hari raya Nyepi dan juga bulan Ramadan, mungkin kesibukannya belakangan ini bagaimana Pak Wayan? Ya cukup padat. Cukup padat nih. Sepadat apa Pak? mungkin tiap hari harus ada callingan atau bagaimana? Nah, kita kan memasuki tahun anggaran baru, kegiatan awal tahun ke masyarakat, monitoring dan sebagainya. Tentu di dalam penyiapan daripada pelaksanaan Nyepi ini perlu kita kemas supaya Bali ini tetap aman demikian. Iya, jadi tidak hanya perayaan saja, tapi keamanannya juga harus terjaga berarti Pak Wayan ya. Berarti kesibukannya sangat padat atau bagaimana Pak? Ya kalau padat dibilang saja. Padat ya padat. Pada saatnya istirahat. Tapi istirahat jangan lupa. Tapi yang pada intinya semua pekerjaan harus selesai. Iya, yang penting selesai. Tapi istirahat jangan lupa ya Pak. Nanti siang malam kerjaan doang gitu Pak ya. Kemudian Pak Haji, bagaimana kesibukannya? Ya biasa-biasa saja. Oh biasa-biasa saja. Kalau tadi Pak Wayan padat, Pak Haji biasa-biasa saja. Tapi kalau belakangan ini untuk urusan pagi, kemudian siang, malam hari itu ada detailnya nggak Pak Haji? Atau jadi memang? Kita juga mempunyai tugas itu kan pelayanan kepada umat gitu. Sehingga kegiatan-kegiatan terutama terkait dengan MUI ini ya melayani umat baik di Denpasar maupun di luar Denpasar. Kita baru saja kemarin itu ke Singaraja. Wah jauh ya Pak. Ya. Jadi sebelumnya di Jembrana, sebelum lagi di Klungkung dan sebagainya. Wah dari Singaraja, Jembrana, Klungkung jauh-jauh nih ya lokasinya. Tapi lancar-lancar ya Pak Haji. Alhamdulillah, terima kasih. Lancar semuanya. Lancar semuanya. Baik, membuka obrolan budaya kita kali ini Pak Wayan dan juga Pak Haji karena dalam
2023 ini ya, kita merasakan keberagamannya itu semakin kental. Kenapa nih? Karena hari suci Nyepi ini hanya selisih 1 hari dengan bulan Ramadan. Betul ya Pak Haji dan juga Pak Wayan ya. Betul. Kemudian kita akan buka dulu sejatinya ya Pak Wayan, apa sih hari suci Nyepi, kemudian pelaksanaannya seperti apa? Adakah mungkin perbedaan gitu ya, Nyepi zaman dulu dan Nyepi yang sekarang nih, karena udah zaman milenial, kemudian banyak juga teknologi yang berkembang nih Pak Wayan. Silakan. Baik, Dek Dayu, pemirsa RRI dimanapun berada yang kami banggakan. Nah, jadi tentang Hari Raya Nyepi, tentu setiap agama itu mempunyai hari raya. Iya, betul. Salah satu hari raya Nyepi ini adalah merupakan hari raya yang diakui sebagai hari libur nasional. Jadi secara nasional itu semua agama itu mempunyai hari-hari libur juga. Iya, betul. Idul Fitri, kemudian ada Natalan, kemudian ada Waisak dan sebagainya. Nah, tentu hari raya Nyepi adalah ini merupakan hari raya yang khas demikian ya, berbeda dengan hari raya yang lainnya. Apa yang membedakan nih? nanti Penasaran kita jelaskan. ya? Oke, Bapak. Kalau kita lihat hari raya dalam agama Hindu itu kan ada 2 sebenarnya. Hari raya yang berdasarkan Pawukon atau Wuku. Nah, ini datangnya setiap 6 bulan sekali. Salah satunya ada Galungan, Kuningan, kemudian ada juga Pagarwesi, Saraswati dan sebagainya. Juga ada yang kedua hari raya berdasarkan sasih atau bulan. Ini yang datangnya tiap-tiap tahun sekali. Itu salah satunya yang tahun sekali ini ada hari raya Siwolatri, itu jatuh pada sasih kepitu atau Tileming sasih kepitu. Kemudian hari raya Nyepi ini jatuhnya pada sasih kesange atau Tileming sasih kesange. Nah, 2 hari raya ini pada dasarnya hari raya berdasarkan sasih ini pada intinya adalah pembersihan Buana Agung dan Buana Alit. Baik. Itu salah satu tujuannya. Yang kemudian kalau hari raya berdasarkan Pawukon, Wuku itu pada umumnya adalah bertujuan untuk mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Ide Sang Yang Widiwasa, karena semua sudah kita diberkati. Ini salah satu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, ini kan namanya kehidupan pasti ada perjalanan ya. Iya, ada perubahan. Ada perubahan-perubahan ya? itu. Tetapi agama itu tidak pernah berubah, manapun agama tidak akan berubah itu ya, tetap dia ada gitu. Tapi pola pendukung agama itu yang disebut dengan budaya ini selalu berubah. Iya, betul. Mungkin pemujaan-pemujaannya dengan cara pemujaannya juga ada berubah, disesuaikan dengan kondisi zaman yang ada, demikian ya. Betul. Nah, yang kemudian kalau kita kaitkan dengan Nyepi zaman dulu, kalau zaman dulu itu kan di Bali ini kan masih penduduknya tidak sepadat sekarang Pak Ji ya, masih istilahnya, tapi sudah mengandung makna daripada kesemuanya ada. Baik. Ada agama Muslimnya, ada agama Kristen, itu zaman dulu sudah ada. Sudah ada keberagaman. Tetapi tidak seperti zaman sekarang ini gitu. Yang semakin banyak berarti yang semakin ya, Pak banyak Wayan? jalan semakin macet dan sebagainya Pak Haji ya. Kemudian ada kepentingan, banyak kepentingan berbeda-beda dan sebagainya. Semua mengatakan kepentingan itu ya harus terpenuhi. Nah, tentu pelaksanaan Nyepi sekarang ini jauh lebih, katakan lebih semarak gitu ya. Lebih semarak. Lebih semarak dengan tidak meninggalkan arti agama itu dan tidak meninggalkan arti kebersamaan dengan umat lain ya. Betul. Nah, selain itu juga Nyepi-nyepi zaman dulu kan kita masih sedikit orang. Penduduk kita juga belum banyak bertambah, khususnya kita dalam agama Hindu. Muslimnya juga belum begitu banyak. Muslim Bali itu memang ada di Bali. Tapi sekarang ini kan sudah berbaur. Orang ingin ke Bali justru liburan pada saat Nyepi gitu Pak Haji ya. Semua ini sudah terkumpulnya di Bali gini. Nah, tentu dengan demikian kesemarakan Bali ini selalu terjadi. Nah, mudah-mudahan dengan kesemarakan ini kita bisa berkumpul, berdialog dengan sesama umat, apalagi di dalam tahun 2023 ketika Hari Raya Nyepi ini jatuh pada tahun Saka 1945. Nah, tentu ini sudah mengingatkan kepada kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, betul, 1945 ya Pak Wayan. Baik. Nah, dengan demikian mudah-mudahan apa yang memang kita harapkan di dalam menjaga situasi aman, situasi kondusif,
bahwa Bali ini tidak saja milik orang Hindu saja di Bali ini, tetapi semua ragam agama sudah ada di Bali. Ini yang perlu kita kemas dan perlu kita jaga deh. Begitu. Baik, jadi Ya. keberagamannya nih ke poin utama ya Poin Bapak utama, ya. ya. Baik, perayaan Nyepi tadi ada berbeda, kemudian khas gitu ya. Yeah. Mungkin nanti kita akan bahas lagi khasnya dari bagian mana ya. Siap. Oke, dan selanjutnya Dayu ke Pak Haji dulu. Yeah. Kalau tadi dari Hari Suci Nyepi sudah dipaparkan oleh Bapak Wayan. Yeah. Kemudian Dayu juga penasaran nih Pak Haji, biar tahu lebih banyak lagi sejatinya bulan Ramadan, bulan suci Ramadan itu seperti Yeah. apa Pak Haji? Yeah. Silakan. Kemudian pelaksanaannya sama, pertanyaannya apakah Yeah. ada beda gitu ya bulan Ramadan yang dulu, kemudian untuk zaman sekarang seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaan ini, Bu Dayu. Jadi bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa selama kurang lebih 1 bulan. Baik. Ya, di mana puasa itu dilaksanakan bahwa bagi mereka yang katakanlah memenuhi syarat, artinya tidak berhalangan dan sebagainya, maka diwajibkan puasa itu mulai dari terbit fajar, ya kira-kira sekitar jam 4 lah begitu, sampai dengan terbenam matahari. Tidak makan, tidak minum, ya, yang pokok itu, tapi juga tidak mengeluarkan katakanlah semacam kata-kata atau perbuatan yang dilarang. Misalnya dilarang, misalnya apa itu ngerasani orang lain, apa ngerasani itu ya, ngerasani itu membicarakan ya, membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, apalagi sangat tidak boleh. Atau zaman sekarang itu ngegosip berarti ya, ngegosip, nggak boleh ya, berarti ngegosip nggak boleh ya. Sehingga termasuk penggunaan katakanlah alat-alat semacam HP segala macam itu tentu harus yang baik-baik saja, tidak terkait dengan apa itu hal-hal yang katakanlah buruk, yang menjelekkan orang dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya membicarakan yang baik-baik saja boleh, tapi kalau sehingga yang disebut puasa itu ya puasa lahir, artinya tidak makan, tidak minum, kemudian juga ucapannya dijaga puasa, juga, matanya juga puasa, dalam artian tidak boleh. Misalnya ini Dayu ya, misalnya pas puasa dia lihat gambar-gambar porno terus, dia tidak dilarang juga. Dilarang juga. Ya, puasanya matanya tidak puasa itu namanya. Jadi pendengaran juga puasa, penglihatan puasa, kemudian ucapannya juga puasa. Gitu. Berarti seluruh panca indera ya, ya. Betul ya, Haji, seluruh panca indera puasa, termasuk tadi tidak makan dan tidak minum. Iya. Baik. Nah, kalau misalnya tadi disampaikan bedanya dengan puasa dulu, Ramadan dulu dengan sekarang, sebenarnya sama seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi, bahwa agama itu sebenarnya tidak berubah-ubah ya, tetap itu. Jadi substansinya tetap, mungkin di luar itu yang barangkali agak berbeda. Gitu. Kalau dulu sebagian umat Islam itu dalam merayakan dalam menjalankan ibadah Ramadan itu juga, terutama anak-anak ini, ya mereka membunyikan mercon gitu. Berarti kayak semarak tahun baru berarti Pak Haji ya. Tapi sekarang barangkali sudah tidak ada karena merconnya sudah ada nggak ada yang jual atau gimana Pak Haji? Baik. Jadi dari segi semaraknya yang berbeda berarti Pak Haji ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi dan juga disetujui oleh Pak Haji, kalau agama itu tidak berubah, tetap ya. Kemudian juga perayaannya yang mungkin berubah-ubah begitu. Baik, luar biasa tadi kita membahas mengenai bulan Ramadan. Ternyata kalau dikaitkan dengan umat Hindu ke Hindu ya Pak Wayan,
Tapo Brata kita juga mengenal seperti itu ya, bulan puasa. Kemudian juga kita dalam agama Hindu juga ada yang namanya puasa seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya. Nanti kita akan melanjutkan. Kemudian Dayu penasaran juga, mungkin pemirsa RRI Net juga penasaran sebenarnya yang khas atau yang menarik gitu ya dari perayaan Nyepi itu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya. Jelajah Nusantara. Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong, sahabat budaya, terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini, sahabat budaya, terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia. Sebaiknya Anda tahu, di antara jutaan bahasa di dunia, ada beberapa bahasa yang hampir punah sebab penuturnya sudah sangat sedikit. Atlas Interaktif UNESCO tentang bahasa dunia yang dalam zona merah menunjukkan bahwa terdapat 2.464 bahasa di seluruh dunia terancam punah. Dari jumlah itu, 144 bahasa atau 5,8% diantaranya adalah bahasa yang ada di Kepulauan Indonesia. Status ini menjadikan Indonesia sebagai negara keempat yang paling rentan dalam pelestarian bahasa daerah setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Dengan lebih dari 700 bahasa yang hidup di Indonesia, bahasa-bahasa minoritas memiliki beragam tantangan besar untuk bertahan. Sementara bahasa mayoritas seperti bahasa Jawa dan Bali yang penuturnya mudah ditemui juga mulai terancam kelestariannya. Bahasa dalam fungsinya tidak terbatas sebagai alat komunikasi, tapi juga berkontribusi dalam membingkai cara seseorang membangun pemikiran dan perasaan tentang bagaimana melihat dunia. Negara yang beragam seperti Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam penggunaan dan pelestarian bahasa. Baik pemirsa RRI dan juga pendengar RRI, masih bersama Dayu Ita dalam Obrolan Budaya, dan kita masih membahas mengenai Nyepi, indahnya keberagaman. Tadi sudah dibahas banyak oleh Bapak Wayan, kemudian juga Pak Haji juga membahas mengenai bulan Ramadan, dan tadi terjeda penasaran atau rasa penasaran kita terjeda karena tadi Pak Wayan menyebut yang namanya Nyepi ini adalah hari raya yang khas, unik gitu. Nah, kalau dari bayangannya Dayu nih Pak Wayan, uniknya itu mungkin kalau dari segi perayaan yang mana sehari sebelum Nyepi itu yakni hari pengerupukan, banyak ogoh-ogoh. Nah, apakah itu salah satu yang khas, yang menarik, atau seperti apa Pak Wayan? Silahkan. Baik, terima kasih Dek Dayu. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji, kalau boleh kami mengutip, berarti agamamu dan agamaku adalah sama gitu Pak Haji ya. Sepakat Pak Haji ya. Sepakat, deal berarti ya. Deal. Tetapi cara melaksanakannya ini yang berbeda. Betul. Agama itu diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Esa sama, tapi jalan kita tempuh yang berbeda. Ada puasa, kita juga mengenal puasa, tapi caranya juga berbeda. Kan gitu. Ini masing-masing sudah kita kemas. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini kan perlu ada tahapan, tahapan sebelum kita sampai kepada Hari Raya Nyepi yang disebut dengan Sipeng itu. Nah, kita di Bali karena ini sudah merupakan perintah dan tradisi juga budaya kita sudah melaksanakan. Ada juga berdasarkan 5 hari sebelum Hari Raya Nyepi, ataukah ada juga 4 hari yang melaksanakan, ataukah 3 hari ya yang melaksanakan. Ada yang disebut dengan upacara Mekies Melasti, ya, Mekies Melasti. Nah, salah satu bertujuan adalah untuk penyucian.
Jadi sarana-sarana upacara pemujaan kita di pura ini disucikan gitu. Bukan istilahnya Tuhan disucikan. Ini maknanya Salah supaya kaprah tidak berarti salah ya, kaprah Bapak ya. masyarakat. Kenapa menyucikan Tuhan? Kenapa menyucikan para dewa gitu? Tetapi karena kita sebagai umat manusia yang diberkati keterbatasan, Betul. tidak akan bisa melihat secara langsung, maka kita diberikan simbol-simbol keagamaan. Itu kita di Bali semua memakai simbol. Semua agama juga memakai simbol-simbol agama sebenarnya. Betul. Itulah yang nantinya dipuja dan untuk meyakinkan kita kepada Tuhan. Nah, kembali kepada istilahnya melasti, mekis dan sebagainya, tujuannya adalah itu. Iya. Nah, kemudian sehari sebelum acara Nyepi jatuh pada tanggal Panglong Ping 14 itu, kita di sanalah ada melaksanakan upacara yang disebut dengan upacara budayanya. Ini yang disebut dengan ada upacara pecaruan dan sebab itu dilaksanakan dari tingkat provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian kedesaan, bahkan sampai ke tingkat rumah tangga. Iya. Tujuannya adalah untuk menyucikan alam beserta dengan isinya. Ya, jadi alam yang memang tempat kita mendapatkan suatu kehidupan, tempat kita hidup, tempat kita diberikan restu, diberikan nikmat dan sebagainya. Tentu dengan segala keterbatasan kita berbuat banyak salah dan sebagainya, ini yang perlu kita sucikan kembali. Baik. Sehingga ketika kita akan menyambut nanti tahun baru Saka, ya, kalau mungkin di Muslim ada tahun baru Hijriah gitu, Ya, Pak Haji, ya. betul, Jadi semua betul. ada Ada penyucian tahun barunya, sebelumnya, iya. ya. Semua ada. Nah, ketika sudah upacara itu terlaksana pada saat sore harinya, ini yang kita laksanakan di Bali ini ada pengarakan ogoh-ogoh itu. Pengarakan ogoh-ogoh. Pengarakan ogoh ya zaman dulunya kan tidak ada gitu ya. Oh, zaman dulu tidak ada berarti tidak ya? ada Kemudian karena baru ada kapan ini, nah Pak ini juga Wayan? kita ya sekitar kemajuan zaman inilah yang baru ada ogoh-ogoh. Tidak baik. ada sastra yang sangat menekankan ada ogoh-ogoh itu sejauh ini ya. Tetapi karena kreativitas dan seni budaya kita di Bali ini, ketika kita mewujudkan kekuatan alam yang tidak nampak, kalau sering di Bali disebut dengan buta kala, Pak Haji ya. Kalau buta itu kan tidak terlihat, kala itu waktu. Jadi kekuatan-kekuatan alam itulah dipersonifikasikan atau diumpamakan sebagai makhluk-makhluk jahat. Baik. Diwujudkanlah dalam bentuk ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh gitu. itu Nah, sendiri. sehingga di dalam bentuk ogoh-ogoh itu ya nantinya perlu diarak kemana-mana. Bukan mengusir para buta kalau saya usir di sini nanti ke Karangasem, kan orang di Karangasem Nanti terganggu tinggal di dengan mana buta kala. gitu ya, betul, Pak. Atau saya usir misalnya ke Jimbaran, kan bisa orang Jimbaran dia komplain. Yang penting jangan diusir ke Dayu aja ya, Tetapi Pak. kita nyomnya itu artinya menseimbangkan. Baik. Menseimbangkan kekuatan-kekuatan alam itu sehingga dia balance. Balance, seimbang. Maka ada upacara budayanya yang disebut dengan segahan ya Pak Haji ya. Segahan itu salah satunya ada sedikit nasi diisi dengan bawang dan jahe. Itu. Bawang itu adalah simbol daripada dingin, kemudian jahe itu simbol dari panas. Antara panas dan dingin bersatu jadilah dia sejuk. Kalau bahasa Balinya disebut dengan Tis, dumelade gitu ya. tis. Nah, itu dia. Di mana ada kehidupan tis, di sana akan kehidupan. Di mana ada kehidupan tis, di sana pikiran itu jernih. Tidak mungkin akan terjadi konflik. Iya, betul. Nah, ini sudah terjalin kita, komunitas kita Hindu, komunitas Muslim, komunitas Kristen, Buddha dan sebagainya sudah terjalin. Baik, sudah Itu dia. terjalin. Ini yang menyebabkan setelah terjadi adanya pawai ogoh-ogoh dan sebagainya, besoknya itu sudah mulai Nyepi pelaksanakan inti sebenarnya pada tilem sasih ke sana itu. Inilah kita di Bali ada yang disebut dengan catur brata penyepian. Nah, kalau Pak Haji tadi dari Muslim ada nyepi, dari Kristen juga ada nyepi, bukan nyepi, ada puasanya. Ada puasanya, tapi ya, betul. dikemas dalam bentuk namanya beda. Berbeda. Nah, ketika kita pada tileming sasih kesange itu kita melaksanakan upacara nyepi, kita melaksanakan catur brata penyepian. Ini yang unik ya. Ada amati karya, amati geni, amati lelanguan dan amati lelanguan. Nah, konsepnya kita di Bali karena ini adalah merupakan suatu dasar keyakinan yang harus dilaksanakan. Nah, ini sampai kita koordinasi kalau sudah namanya sepi ya nyepi. Tidak lagi istilahnya mau pikiran ini sudah terfokus dia
tidak lagi kita buka api, apalagi seperti ceritanya Pak Iya. Aji, Pak Ketua MUI tadi, tidak lagi buka-bukaan api, apalagi namanya berkaitan dengan porno dan Iya, sebagainya. betul. Ini sudah fokus gitu. Iya, sudah Kita sepi. sudah berserah diri selama 10 tahun ini, diberikanlah tubuh kita ini untuk istirahat. Gitu. Baik. Bumi ini selama setahun sudah istirahat penuh, tubuh kita juga harus kasih istirahat. Kan gitu. Itu kira-kira ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, Lebih kalau kita lanjut bahas ya. tentang nyepi. Nah, yang jelas keunikan nyepi ini kita adalah di sana letak keunikannya, kita nantinya bisa menutup diri. Gitu. baik. Tidak saja umat Hindu, umat lain juga mengikuti, Menutup. termasuk bandara, transportasi, semuanya, semua. ya. Keunikan inilah hanya ada di Bali. Di Bali, betul. Tidak ada di mana ini. Jadi semua orang terfokus kepada Bali. Baik. Yang luar biasa bisa mengkondisikan dalam Perayaan satu ini. hari itu atmosfer kita bersih, Bersih dan begitu. sebagainya. Baik, dan banyak Itu dia. dampak-dampak positif dari perayaan Nyepi niki Betul. berarti Pak Wayan. Nggih, baik. Dan berkaitan dengan hari suci Nyepi yang tadi. Nah, tadi kan terhenti di hari suci Nyepi dan besoknya ada hari suci Ngembak Geni. Nah, di sanalah nih keberagamannya muncul pemirsa RRI Net, karena di tanggal 23 Maret itu awal bulan puasa atau tarawih pertama Bapak Haji. Ya. Bagaimana dalam pelaksanaan nih tarawih pertama yang masih dalam rangkaian hari suci Nyepi yang Ya. dirayakan oleh umat Hindu? Betul. Silakan Pak Haji. Jadi umat Hindu dan umat Islam di dalam pelaksanaan ibadah beberapa waktu yang lalu sudah terbiasa sebenarnya. Baik, sudah terbiasa. Contohnya sudah misalnya hari Nyepi pas hari Jumat. Baik. Ya. Kemudian hari Nyepi pas Idul Fitri. Idul Fitri. Minggu ya. Bahkan kemarin juga pas Nyepi juga pelaksanaan ibadah puasa. Jadi sebenarnya sudah biasa bagaimana pelaksanaannya. Yang selama ini misalnya soal tarawih pertama misalnya, biasanya umat Islam juga melaksanakan sesuai dengan yang dilakukan selama ini. baik. Salah satu contoh misalnya karena Nyepi tidak menggunakan pengeras suara, ya. Baik. Kemudian juga tidak menyalakan lampu. Kalau ada itu penggunaan lampu kecil saja, Baik. gitu. Biar tidak, kalau semua gelap nanti kan bisa tabrakan. Nggak lihat apa berarti Dan Pak lihat Haji ya. apa gitu. Jadi ada mungkin semacam lampu lilin apa-apa di masjid-masjid dan sebagainya. Baik. Gitu. Sehingga pelaksanaan apa itu antara pelaksanaan Nyepi pada malam hari dan kemudian pelaksanaan ibadah tarawih itu insya Allah akan berjalan sesuai dengan yang dilaksanakan sebelumnya. Gitu. Jadi ya biasa-biasa Biasa saja ya. Semua berkepentingan untuk menjaga keamanan, ketentraman, Baik. dan ketertiban di masyarakat. Baik. Bahkan kedamaian merupakan dambaan daripada semua masyarakat, Masyarakat. baik umat Hindu, umat Nasrani, dan tentu juga umat Umat Islam. Islam, gitu. baik. Kemudian kalau tadi kan tarawih ya Pak Haji ya. Iya. Kemudian kalau tidak salah ada juga penentuan hilal sebelum bulan Ramadan itu. Itu Oh lalu sebelum iya. pelaksanaannya seperti apa? Iya. Apakah ada yang berbeda seperti itu Pak Haji? Ya, kalau pelaksanaan apa itu ru'yat hilal itu, ya artinya melihat bulan itu untuk menentukan sebenarnya Oh, apakah besok itu bulannya sudah terbit atau belum, nah, gitu. Jadi untuk menentukan itu, untuk itu sudah dipersiapkan peralatannya oleh pihak Kementerian Agama dan ditempatkan di berbagai tempat seluruh Indonesia termasuk di Bali untuk melihat bulan itu tadi. Apa memang sudah benar-benar terlihat atau belum. Nah itulah, kalau misalnya sudah terlihat maka besoknya akan dimulai untuk apa itu berpuasa. Gitu. Baik. Ya memang antara agama Islam, agama Hindu itu emang agak mirip-mirip itu. Di dalam waktu-waktu, misalnya Nyepi itu kan tanggal 1, sementara Ramadan juga tanggal 1, kan gitu. Baik. Kemudian atau di sini disebut apa itu Pak Kabid, kalau tanggal awal itu
sesudah tilem itu biasanya kan jadi pada waktu itulah umat Islam sekali lagi diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi kegiatan penglihatan melihat bulan itu atau disebut dengan hilal itu dilakukan di berbagai tempat untuk memastikan bahwa besok sudah mulai tanggal 1 dan kemudian diwajibkan untuk mulai berpuasa gitu. Jadi itu ya fungsi atau maknanya ya Pak Haji. Iya betul. Mungkin betul. boleh sedikit dari Bapak Wayan melihat ya bagaimana keberagaman ini terjadi, dan kata Pak Haji juga ini sudah biasa. Kalau dari segi Pak Wayan apakah sama? Baik, ini kayaknya sama ya. Nah jadi pelaksanaan nyepi sebenarnya tidak perlu dipolemikkan kan gitu, karena semua sudah sama-sama memahami gitu. Iya Pak betul, Adi, ya, betul, sudah sama-sama memahami dan sudah berpengalaman berkali-kali. Sudah biasa gitu ya berarti. Kemudian untuk tahun ini mungkin kami klarifikasi sedikit ya, bersamaan dengan salat tarawih itu pada saat kita nyepi. Ya. Nah ini jadi itu jatuhnya pada Tileming Sasih Kesange. Jadi pas nyepinya. Iya pas nyepinya ini kita sudah mengantisipasi dengan perjalanan, dan memang sudah disampaikan tadi oleh Pak Haji, ini sering terjadi pada saat modelnya hari Jumat saudara kita akan melaksanakan sholat Jumatan, kita melaksanakan nyepi. Ini aman-aman saja, dan bahkan petugas kita yang mengantarkan, bahkan jemaat kita yang akan ke masjid diantar sampai ke masjid. Betul. Itu seruan-seruan bersama sudah sering terjadi, dan dihimbau kepada saudara kita yang Muslim untuk mencari tempat suci yang terdekat. Mungkinkah di depan rumahnya misalnya ada tempat musola atau masjid, di sana saja. Bahkan saudara-saudara kita juga sudah paham. Paham ya Pak. Dengan adanya itu dia banyak juga yang sembahyang di rumah kan gitu Pak Haji tidak istilahnya mengurangi penting. Sudah nah ini sering ya. terjadi juga terjadi juga pada dulu ada nyepi di Bali, juga ada jatuh pada hari Minggu. Nah saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik itu kan mau ke gereja. Nah ini kita di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali sudah menyikapi dengan istilahnya mengkondisikan, mengundang kepada para lembaga-lembaga umat untuk saling bahu-membahu, bagaimana kita istilahnya selalu bisa nantinya mengkondisikan pelaksanaan agama itu bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Wayan, jadi perayaan Nyepi ini memang luar biasa sekali dan juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Nanti kita akan singgung lagi ya. Kalau tadi Pak Wayan sempat menyinggung ini bahu-membahu, kemudian kerjasama, kemudian pengamanan begitu yang dilakukan pada saat Nyepi dan juga bulan Ramadan seperti apa? Kita akan sambung sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, alat musik tradisional Indonesia satu ini berasal dari daerah utara Sumatera, tepatnya di Pulau Nias. Alat musik ini terbuat dari tembaga, kuningan, suasa, dan nikel, dimainkan oleh satu orang. Jenis bunyi yang dihasilkan aramba adalah idiofon. Aramba dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pukulnya tersendiri, serupa alat musik gong di Pulau Jawa. Aramba yang sering dipergunakan oleh masyarakat Nias dalam pelaksanaan upacara perkawinan sebanyak 1 buah yang disebut aramba fatao, yang ukuran garis tengahnya 40 sampai 50 cm. Sedangkan aramba yang dipakai oleh Ngataum Balugu adalah aramba fatao dan aramba hongo yang ukuran garis tengahnya 60 sampai 90 cm. Bentuk aramba bulat dengan tonjolan bulat kecil pada bagian tengahnya. Aramba biasanya digantungkan dengan seutas tali pada sebuah palang horizontal.
Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, masih di obrolan budaya, masih bersama Dayu Ita dan juga kedua narasumber yang ternyata sudah berjalan cukup lama nih kita berbincang nih, Bapak Wayan dan juga Pak Haji ya. Tapi belum selesai. Mudah-mudahan pemirsa dengan sangat senang mengikuti betul. gitu. Juga pasti antusias begitu ya. Jadi karena kita juga masih membahas mengenai Nyepi dan juga bulan Ramadan ini bersama Pak Haji dan juga Bapak Wayan ya. Keberagamannya sangat terasa. Saya di sini pun juga merasakan nih keragamannya yang dimaksud melalui penyampaian informasi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Wayan dan juga Pak Haji tadi. Kemudian juga berkaitan dengan bulan Ramadan nih Pak Haji. Kemudian bagaimana pelaksanaan sholat subuh di awal bulan puasa pada saat bulan Ramadan ini Pak Haji? Memang agak istimewa ya tahun ini ya. Artinya umat Islam kebetulan di sorenya itu atau kira-kira jam 8 malam melaksanakan sholat taraweh. Terus kemudian paginya itu sholat subuh. Ya. Biasanya pada waktu pelaksanaan sholat subuh itu sudah hampir berakhirnya waktu nyepi itu biasanya ya. Dan umat Islam biasanya sudah bisa mengatur dirinya sendiri bagaimana pelaksanaan sholat subuh itu. Intinya sebenarnya kalau yang sholat tarawih ini tadi memang sudah masih dalam keadaan nyepi betul gitu ya. Tapi kalau subuh ini sudah akan menjelang berakhir gitu, sehingga ya biasa aja sholatnya gitu. Jadi sudah paham gitu ya Pak Haji ya, masing-masing umat juga insya Allah semuanya sudah paham mengenai masalah ini, sehingga saya yakin umat Islam ya tahu apa yang harus dilakukan. Demikian juga teman-teman yang umat Hindu juga memahami apa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Betul, baik. Jadi karena berbicara mengenai perayaan Nyepi atau hari raya besar ya masing-masing untuk agama Hindu, kemudian juga untuk agama Islam nih Pak Haji dan juga Pak Wayan. Selain kita berbicara mengenai perayaannya, tapi perlu nih yang namanya rasa aman, rasa nyaman saat merayakan hari raya tersebut, betul Pak Wayan ya? Setuju ya? Kemudian bagaimana nih kalau dari sisi keamanan pada saat perayaan Nyepi, apakah ada yang berbeda tahun ini? Karena sebelumnya kan kita sempat ada COVID-19, nah di sana nih pembedanya. Kemudian untuk saat ini seperti apa nih Pak Wayan? Silakan. Baik Dayu, pemirsa RRI yang berbahagia. Nah jadi namanya keamanan kan tidak harus pada saat hari raya saja harus aman gitu ya. Kehidupan sehari-hari justru yang lebih aman lagi gitu. Yang namanya pelaksanaan hari agama itu kan ya datangnya 1 tahun sekali, ada 6 bulan sekali. Itu justru keamanan ini kan harus kita jaga setiap harinya. Tetapi pada saat hari raya inilah ada suatu pengamanan yang lebih khusus lagi gitu ya. Kita melibatkan kepada stakeholder ataukah pengamanan kita. Kita di Bali juga ada namanya punya pecalang. Betul, baik. Kalau misalnya di Muslim ada bansar kayak gitu Pak Haji ya. Ada namanya tokoh-tokoh umat kita yang ikut terlibat mengamankan Bu Dede ya. Nah yang kemudian ketika kita melaksanakan Nyepi ini yang 24 jam nonstop itu harus sipeng itu mulai dari tanggal Panglong Ping 14 jam 06 sampai tanggal 1 besoknya. Betul. Itu jam 6 pagi. Nah tentu ini perlu kita jaga. Nah kita sepakatnya kalau misalnya memang sudah aman kan tidak perlu ada pengaman lagi. Tapi karena kita keterbatasan, merasa egoisme masih ada, kepentingan kita masih ada dan sebagainya. Ini yang perlu kita jaga. Tapi kalau memang sudah kita sama-sama sadar gitu, kenapa harus dijaga lagi keamanannya gitu. Tapi karena kita banyaklah namanya manusia, berbeda karakter, kepentingan dan sebagainya. Ini yang perlu kita jaga sebenarnya. Nah, terkait dengan itu maka kita sudah sering mengadakan suatu komunikasi tentang pengamanan. Baik namanya kepolisian, baik namanya aparat-aparat keamanan lainnya, termasuk Tibum, termasuk juga pecalang-pecalang kita. Nah, terhadap juga saudara-saudara kita yang
apa namanya yang Muslim akan melaksanakan ibadah ataukah yang Nasrani akan ke gereja yang sudah kami laksanakan gitu ya. Kami pernah diacungi jempol oleh Pak Menteri Agama Pak Haji ya. Itu kebetulan wartawan, ada salah seorang wartawan menjepret itu petugas kami itu. Pecalang itu mengantarkan saudara kita yang akan ke masjid. Diantar gitu sambil salaman di pinggir jalan itu dijepret. Ini viral ini. Itulah keberagaman yang luar biasa, enaknya, indahnya kita hidup di Bali gitu, di dalam menjalankan itu ibadah agama itu. Karena seperti cerita saya tadi, kata saya jadi, saya sepakat dengan agamamu adalah agamaku. Maka di Bali ada istilahnya tatuam asi. Kamu adalah aku adalah engkau. Tapi jangan diplesetkan. Uangmu adalah uangku, uangku bukan uangmu, jangan gitu. Nah ini beda lagi pengertiannya ini. Nah sehingga kalau sudah semua orang memahami tentang arti agama itu, ya adab menjadinya itu sejuk artinya. Di Bali lah tempatnya itu semuanya itu. Makanya di Bali ini adalah harapan orang ingin hidup di Bali. Nyaman, tentram begitu ya. Dan kita juga menginginkan semuanya itu gitu ya. Tidak hanya di Bali, mungkin daerah luar pun, daerah lain pun kita harapkan juga bisa seperti itu ya Pak Wayan. Nah lagi satu deh. Nah tadi tentang sholat subuh dan semua sudah berjalan baik. Semua seperti apa yang dikatakan oleh Pak Haji sebagai, kalau kita di Bali penglingsir, ini penglingsir sesepuhnya beliau umat Muslim. Maka beliau sebagai Ketua MUI Provinsi Bali yang mewadahi seluruh umat Muslim di Provinsi Bali. Kalau beliau mengatakan angin gitu, umatnya akan ikut angin. Kalau beliau mengatakan kau, dia kau. Kita pun juga demikian. Satu pimpinan. Jadi luar biasa kita bisa duduk bersama Pak Haji berarti Pak Wayan ya. Karena beliau juga seperti yang disampaikan tadi, membantu menjaga, kemudian juga memberikan sosialisasi begitu ya mengenai agama Islam itu sendiri. Nah masih nih ya Pak Haji berkaitan dengan pengamanan nih. Kalau dari mungkin Hari Suci Nyepi seperti itu sudah dipaparkan Pak Wayan. Nah kalau dari sisinya Pak Haji untuk umat Islam, apakah ada pembeda dari pengamanannya, kemudian juga pemahaman nih untuk menjaga diri juga, karena kan aktivitas juga dibatasi nih pada saat itu untuk merayakan bulan Ramadan itu sendiri. Jadi sesuai dengan disampaikan oleh Pak Kabid tadi, bahwa sebenarnya pelaksanaan daripada Nyepi ini kan sudah berlangsung berkali-kali dan dengan situasi yang berbeda dari tahun ke tahun gitu. Nah atas dasar itulah kemudian pelaksanaan pengamanan ini biasanya seperti yang digambarkan tadi, sebenarnya sudah sangat harmonis hubungan antar umat beragama di Bali. Coba bayangkan apa ada misalnya umat Hindu melalui pecalangnya ngantarkan saudara-saudaranya ke masjid misalnya. Ini kan perlu diantarkan karena malam gitu ya. Jadi ini kan luar biasa ini bentuk kebersamaan, kerukunan yang sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu ya sebenarnya tidak menjadi masalah mengenai keamanan. Apalagi sampaikan Pak Wayan tadi, kalau sudah aman ya enggak perlu dijaga lagi gitu ya. Gitu kira-kira. Berarti sudah aman gitu intinya ya. Baik, ini kalau yang disampaikan tadi Bapak Wayan mengantarkan pecalang nih, mengantarkan umat Muslim ke masjid begitu ya. Jadi dari sini tuh bentuk nyata atau wujud nyata dari toleransi itu sendiri. Nah ini pertanyaan Dayu selanjutnya nih, bagaimana nih menurut Bapak Wayan dan juga Pak Haji nih mengenai toleransi antar umat, karena kedua hari suci ini pelaksanaan itu hampir bersamaan. Ya. Mungkin dari Bapak Wayan terlebih dahulu. Baik, yang namanya toleransi itu harga mati itu ya menurut kami itu ya, yang harus kita saling menghargai. Nah ketika pelaksanaan ini sudah berjalan secara bersamaan, inilah perlu kita jaga. Baik. Ya. Nah kemudian dan itu sudah terjadi, sudah kita laksanakan berkali-kali. Makanya jadi ketika modelnya ada acara seperti ini ya kita harus pahami dulu
sadari dengan diri sendiri, jangan dulu menyadarkan orang lain. ya. Kuncinya Kita adalah sendiri itu belum bangun dulu. nih, Iya. Pak. Kuncinya untuk membangun diri sendiri dulu, buatlah diri sendiri sadar, kan gitu Pak Haji ya. Iya, iya, betul, Ketika diri betul. sendiri sudah sadar, ya otomatis kesadaran diri itu kumpul dengan kesadaran orang lain, terbentuklah suatu kesadaran masyarakat. Kesadaran Kan gitu. bersama, Salah satunya gitu. kuncinya adalah itu, kesadaran pada diri sendiri dulu. Nah, Baik. kemudian ini sudah terjalin deh ya, Iya, sudah terjalin jadi sudah aman dan sudah bagus kita jalin di Provinsi Bali ini. Baik, jadi mengenai toleransi itu sudah tidak perlu diragukan lagi berarti ya, bisa benar, dibilang ya betul. kalau disimpulkan tadi pernyataan dari Bapak Wayan. Kemudian dari sisi Pak Haji seperti apa? Saya kira sama saja. Sama saja, dan baik. Salah satu contoh misalnya Mbak Dai ya, kemarin pada waktu Idul Fitri itu kan biasanya ada perayaan obor itu Iya. keliling kampung. Oh, Nah itu diantaranya yang mengiringi itu adalah teman-teman yang beragama Hindu dengan gamelan Beleganjur. Nah, ini kan Wah, luar biasa, luar biasa ini. ya. Iya. Itu di hari raya Idul Fitri, Idul Fitri. yang lalu. Jadi terus berkembang ini kebersamaan itu. iya, iya. Di samping itu juga ada di berbagai masjid di Bali ini pada waktu pelaksanaan ibadah Jumat itu yang berperan di situ ya teman-teman dari Pecalang itu. Jadi ya sudah, kita ini sudah saling tolong-menolong sudah sangat luar biasa. Iya, berarti sangat indah melihat Iya, itu ya. betul, Sesuai betul, topiknya sangat ya, berarti indah, hari ini betul, indahnya betul. keberagaman ya Pak Iya, Haji ya. iya. Oke, kalau gitu Pak Wayan, Dayu penasaran. Dari sebelum-sebelumnya kan ada nih perayaannya untuk ogoh-ogoh nih. Ya. Sudah berapa kali lihat ogoh-ogoh beda-beda tiap harinya Pak Wayan? Ya ini sih Karena yang- kan sudah dinilai nih ogoh-ogoh di Ya. Bali, ada lomba juga. benar, dari istilahnya kesemarakan ogoh-ogoh kalau tidak ditata kan gitu deh ya. Ini akan bisa menyalahi daripada mengganggu keamanan dan sebagainya. Nah terkait dengan itu maka pemerintah kadang-kadang melalui Sekebanjar, Seketurunan dan sebagainya ini sudah ada mengeluarkan aturan-aturan baik. sehingga tidak melewati batas-batas. Kalau misalnya ogoh-ogoh yang dibuat Denpasar Barat sampai ke Denpasar Timur mengarah ogoh-ogoh ini kan menimbulkan konflik. Iya, betul. Nah, ini sudah dibatasi dengan aturan-aturan peraturan desa adat setempat Desa adat. sehingga bisa nantinya ogoh-ogoh itu ya nantinya akan diarak di sekitar desa itu sendiri karena masing-masing desa itu kan membuat ogoh-ogoh Ogoh-ogoh, supaya betul. tidak nantinya ogoh-ogoh itu saling tabrak menabrak dan sebagainya. Nah, apalagi nantinya kalau misalnya ini yang perlu juga kita himbau kepada masyarakat bahwa kurangi tidak nantinya jangan dipakai Nyepi itu sebagai ajang untuk minum-minum dan sebagainya. Nah, Salah ini juga satunya sebagai ini pesan ya, Pak suatu pesan Wayan ya. kita. Ketika orang sudah nantinya kena yang namanya alkohol, jadi emosi tidak terkontrol, kemudian dia memikul ogoh-ogoh dan sebagainya, ini akan riskan sekali Pak Haji ya, Iya, iya, akan betul, menyinggung betul, perasaan betul. orang dan sebagainya, akan membahayakan orang lain. Jangankan perbuatan, dari kata-katanya pun mungkin Dari bisa ya kata-katanya Pak pun Wayan juga ya, itu betul. justru pada saat Nyepi ini dipakai sebagai ajang untuk introspeksi diri supaya pikiran itu adem dan sebagainya. Apalagi di tahun 2023 ini adalah tahun politik. Tahun politik, Nah, ini betul. selalu kita jaga, selalu kita komunikasi dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh agama. Gitu. Jadi baik. Jadi perlu nih, tadi sudah disinggung satu pesan nih untuk khususnya untuk semua, tapi anak muda juga ya Pak Haji, Pak Wayannya, karena kan berbicara soal ogoh-ogoh, mereka ini menjadi yang akan ikut nih dalam perayaan pengerupukan nanti, berperan besar gitu ya, berperan banyak. Oke, kalau begitu kita akan bahas mengenai harapan. Nah, kalau tadi salah satu harapan sudah disampaikan Pak Wayan ya. Ya. Kita berharap banyak nih tentang toleransi di Bali, kemudian juga perayaannya tetap aman. Kemudian harapan mengenai toleransi ini sendiri ke depannya, karena kedua hari suci ini mungkin sudah sering, tapi pada saat hari ini Dayu mungkin bahasnya tumben nih. Bagaimana harapannya Pak Haji? Ya, bahwa peristiwa-peristiwa seperti yang sekarang, Betul. artinya puasa bersamaan dengan Nyepi, hari raya bersamaan dengan Nyepi, Nyepi. Jumat dengan atau hari raya lain bersama dengan Nyepi, ini kan satu peristiwa yang selama ini sudah dialami dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan insya Allah yang akan datang juga masih akan seperti itu kejadiannya. Baik. Nah, untuk itu
tetap kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga, ya, untuk saling bersama-sama di dalam menghadapi hari raya semacam itu. Kalau perlu makin dimantapkan, makin dimantapkan. Ya, sehingga keamanan, ketertiban, dan kemudian kedamaian tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Baik. Kalau misalkan Pak Haji nih untuk ini kan udah menjelang bulan Ramadan nih, berarti ada puasanya nanti. Pak Haji sudah mempersiapkan mungkin menu sahur, menu buka puasanya ada yang spesial mungkin? Ya, kita alamiah saja Mbak Dayu. Jadi ya sudah, kalau adanya itu ya itu saja. Adanya itu, yang itu aja. Berarti nggak ada opor ayam mungkin Pak Haji? Oke, itu aja, yang ada aja berarti Pak Haji. Oke, baik. Kemudian dari Pak Wayan bagaimana? Sama pertanyaannya, harapan ke depan nih Pak Wayan. Ya. Nah, jadi di dalam perayaan Hari Nyepi yang kebetulan juga bertemu dengan awal puasa, gitu. Tentu kita ingin mengharapkan sekali, mempertegas ini supaya tetap namanya keamanan dan ketentraman kita selalu dijaga kan gitu. Nah, makanya di dalam semua agama pun istilahnya ada saling harga menghargai. Kalau kita di dalam Hari Raya Nyepi ini kan ada sehabis Nyepi kan ada ngembak geni. Betul. Nah, ketika kita ngembak geni lah di sana kita ada yang disebut dengan acara kita melaksanakan Dharma Santi. Kalau misalnya di Muslim ada halal bihalal gitu ya. Kemudian di Kristennya juga ada perayaan seperti itu. Itu salah satunya adalah untuk menjaga harmoni. Bagaimana kita sebagai manusia selalu dalam keadaan hidup berdampingan gitu. Walaupun istilahnya umatnya berbeda dan sebagainya, kehidupannya berbeda, cara mendapatkan nafkah berbeda, tetapi dalam satu hati itu selalu berdampingan gitu ya. Nah, sehingga terjadi modalnya keamanan dan ketentraman kita bersama itu. Baik. Ya. Jadi kita berharap semuanya ya, karena perayaan Nyepi dan juga ngembak geni ini, Nyepi, ngembak geni, kemudian juga bulan Ramadan ini sudah umum di masyarakat karena sudah disampaikan tadi, sudah sering gitu ya, sudah biasa. Tapi bagaimana kalau dari diri kita nih sebagai bentuk introspeksi? Karena kita tidak hanya menghargai perayaan kita saja berarti ya Pak Wayan, karena kita juga menghargai perayaan atau hari suci umat lain juga, betul ya. Kalau misalkan dari sisi Pak Haji nih sebelum ditutup, bagaimana kalau di lingkungan terdekat atau lingkungan terkecil kita untuk membangun yang namanya rasa menghargai itu sendiri nih Pak Haji? Bahkan jangan ke antar umat beragama, kita sendiri pun seperti apa Pak Haji kalau jadi kalau dalam rangka membangun kebersamaan, kerukunan antar umat beragama dan sebagainya, maka seperti tadi disebutkan Pak Kabid Bima Sindu bahwa dari segi keamanan itu juga terdapat keterlibatan pemuda-pemuda Muslim seperti Hizbi Ansor dan sebagainya dalam hari-hari raya tertentu gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya dengan niat dan memuliakan hari-hari besar keagamaan itu, baik di kalangan umat Islam maupun kemudian juga di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Iya, umat beragama lain juga ya Pak Haji. Nah, kalau tadi kan sempat bahas sedikit ya Pak Haji mengenai sholat tarawih itu. Dai juga penasaran karena kan dulu COVID-19 ya pada saat pandemi, kemudian jarang atau mungkin nggak boleh rame-rame. Nah, kalau sekarang karena sudah melandai, seperti apa pelaksanaannya Pak Haji? Ya, kalau pelaksanaan sholat tarawih itu begitu dilaksanakan selesai langsung pulang. Untuk jadi, saat ini baik. Kemarin juga seperti itu. Jadi tidak misalnya ada rame-rame lagi di masjid, tidak ada. Langsung pulang di rumah masing-masing. Sehingga suasananya menjadi sepi kembali. Kalau protokol kesehatannya seperti apa Pak Haji? Tetap dijalankankah? Ini biasanya tergantung dari himbauan daripada pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan
harus menegakkan protokol kesehatan, saya kira tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau baik. misalnya enggak, ya sebab di masyarakat juga ada ini yang mengatakan, oh enggak sekarang sudah aman misalnya. Iya, gitu. betul. Ya, jadi ya enggak. Tapi kalau saya perhatikan di masjid itu masih banyak yang tetap menggunakan masker. Jadi Iya. menjaga diri sendiri Betul, artinya ya Pak betul, Haji, baik iya, protokol iya, kesehatan siapapun tetap bisa menjalankannya. Betul, Baik. betul, Nah, iya. kalau dari Pak Wayan, kita bicara soal pengerupukan, identik dengan keramaian nih Pak Wayan. Dulu-dulu kan kalau ogoh-ogoh bahkan tidak ada pada saat COVID-19. Nah, kalau sekarang sudah ramai, bahkan ada lombanya juga nih Pak Wayan. Gimana mengenai COVID-19 yang sudah melandai mengenai pengerupukan ini? Baik, nah 2 tahun kita diam itu ya betul. akibat COVID. Jadi pada tahun 2020 ketika bulan COVID masuk ke Bali sampai kita di Lockdown liburkan gitu ya. lockdown itu Baik. tanggal 16 Maret itu kami masih ingat. Nah, yang sebentarnya lagi kita akan melaksanakan nyepi pada tahun 2020 ketika ogoh-ogoh sudah jadi. Nah. Ya. Itu banyak juga anak-anak muda merasa kecewa gitu ya, sehingga betul. ogoh-ogoh yang sudah dibuat ditaruh di Balai Banjar yang kemudian ada dibungkus supaya bisa dipakai tahun depannya. Tahun depan banyak Dan begitu ternyata ya, tahun Pak, ya? depannya tahun 2021 juga nggak bisa, Nggak bisa. gitu ya, yang pada akhirnya tetap modern dipelihara. Nah, tahun 2023 sekarang ini hampir sudah 3 kali kita tidak melaksanakan pengerupukan ogoh-ogoh kan itu ya, kesemarakan akan terjadi. Nah, tentu dalam hal ini kita tetap menjaga kesehatan kan. Tentu walaupun istilahnya COVID ini sudah hilang, tidak menjaga kesehatan kan gitu. Betul, Kita itu yang tetap penting ya. mengupayakan. Walaupun namanya sudah boleh tidak pakai masker atau apa, tetap kita mengkondisikan bagaimana kita tetap menjaga kesehatan tentu melalui lingkungan terutama. Nah, sehabis ogoh-ogoh dan sebagainya, jangan ogoh-ogohnya didiamin di tengah jalan. Sampah berserakan itu kan juga mengganggu kesehatan kan itu. Betul. Yang akan mempengaruhi kesehatan walaupun tidak fisik sehat, paling tidak mata nggak sehat. Iya, gitu. mata nggak sehat lihatnya Mata ya nggak Pak sehat, Wayan. dan lihatnya ada bangkai ogoh-ogoh di perempatan masih bergelantungan dan sebagainya. Kemudian sampah-sampah plastik terutama dan sebagainya. betul. Apalagi namanya Bali ini kan disorot dari dunia. Betul. Dari segi kesehatan, dari segi macam-macam lah itu. Nah, harapan kita juga, inilah harapan lagi. Kita kepada nggak apa-apa, kita, terus anak-anak berharap muda, ya Pak Wayan ya. Kita berharap kan gitu ya. Sebagai aparat petugas pemerintah kan harus berharap juga kepada anak-anak gitu, kepada masyarakat. Tentu setelahnya nantinya pengerakan ogoh-ogoh selesai itu, ya namanya sudah selesai ya harus dibakar sesuai dengan tugasnya masing-masing dan sesuai dengan agama kita. Baik. Jadi kalau sudah namanya ogoh-ogoh yang dibuat, yang disimbolkan dengan butekala, ya itu harus diperlini atau dilebur kembali. Baik. Ya, maka di dalam pembuatan ogoh-ogoh diupayakan tidak memakai bahan-bahan yang berbentuk plastik. Atau apa, secara alami, lebih secara mudah alami. Ya menyatu dengan alam ketika Menyatu sudah dengan alam. dilebur. Itu dia Wow, kira-kira luar biasa deh, ya. quote-nya menyatu dengan alam dari Pak Wayan ya. Pak Wayan, terima kasih. Selamat kasih. menyambut Hari Raya Nyepi. Kemudian juga Pak Haji, selamat menyambut bulan terima suci kasih. Ramadan. Terima kasih Terima perbincangan luar biasa kali ini. Dayu bisa duduk bersama Pak Wayan dan juga Pak Haji dan pemirsa RRI Net, pendengar RRI Net. Demikianlah obrolan budaya kita kali ini dengan topik Nyepi, indahnya keberagaman. Demikian saya Dayu Ita pamit undur diri. Dayu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua.